Hari Menanam Pohon Indonesia, cobalah mulai dengan tanaman yang mudah subur. Hai teman-teman, selamat Hari Menanam Pohon Indonesia. Tanggal 28 November ditetapkan sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia untuk memberikan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat akan pentingnya menanam pohon. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya ya. Nah, untuk teman-teman yang masih belajar menanam tanaman, bisa mencoba menanam 4 tanaman ini. Tanaman apa saja ya itu? Tanaman ini bisa tumbuh subur tanpa banyak air. Menanam saat ini jadi banyak digemari teman-teman. Mulai dari anak-anak hingga dewasa menggemari menanam tanaman. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19, menanam menjadi kegiatan yang menyenangkan dilakukan di rumah. Menyiram tanaman merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Namun ada beberapa tanaman yang tidak memerlukan air secara berlebihan. Menyiram dengan air berlebihan akan menyebabkan layu hingga mati. Lalu tanaman apa saja yang tidak memerlukan penyiraman berlebih ya? Yuk kita cari tahu. 1. Air plant. Tanaman hias satu ini tidak perlu memerlukan banyak air saat penyiraman. Selain itu, tanaman hias ini juga tidak membutuhkan banyak tanah untuk tumbuh. Malah bisa tidak memakai tanah sama sekali untuk tumbuh subur. Untuk penyiraman cukup dilakukan 10 hari sekali. Caranya dengan memasukkan tanaman ke dalam air selama 2-3 jam. 2. Lidah mertua. Tanaman yang mudah dirawat ini menjadi salah satu tanaman yang digemari masyarakat. Ini karena tidak membutuhkan penyiraman yang rutin. Penyiraman cukup dilakukan ketika tanah mulai mengering. Bila dilakukan berlebih akan menjadi layu. 3. Sirih gading. Tanaman yang cocok diletakkan di dalam ruangan ini sangat mudah perawatannya. Sirih gading akan beradaptasi pada cahaya yang redup, dalam kata lain dapat menerima cahaya redup. Selain itu, dari sisi penyiraman juga harus diperhatikan, karena tanaman ini tidak memerlukan air yang banyak. Teman-teman cukup menyiram air secukupnya saja, agar membuat tanaman tetap subur. 4. Sukulen. Tanaman yang satu ini juga tidak perlu penyiraman yang berlebih, karena tanaman ini memiliki daun yang besar untuk menampung air. Untuk hasil maksimal, sebaiknya penyiraman dilakukan saat tanah sudah mengering. Jika masih dalam kondisi basah, sebaiknya hindari menyiram sukulen karena dikhawatirkan akan layu. Nah, itu dia beberapa tanaman yang dapat tumbuh tanpa perlu banyak air. Tertarik untuk membeli yang mana nih? Namun sebelum teman-teman ingin mulai menanam pohon, sebaiknya pelajari dulu jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya ini ya. Mengenal jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Apakah teman-teman tahu apa saja jenis-jenis tanaman? Tumbuhan sebagai makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bertahan hidup atau beradaptasi. Kali ini, kita akan diajak mempelajari tentang jenis-jenis tumbuhan dan cara beradaptasinya. Adaptasi sebuah tanaman atau tumbuhan bergantung pada daerah tempatnya hidup. Beberapa fitur atau morfologinya menentukan caranya bertahan hidup. Ciri tanaman yang hidup di air dengan tanaman yang tinggal di daerah kering tentu berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan sebagai makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya untuk tetap bertahan hidup. Berdasar pada habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Hidrofit. Tumbuhan hidrofit, sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Tumbuhan hidrofit bisa bertahan hidup dalam air karena memiliki lapisan lilin pada lapisan epidermis atau kulitnya. Lapisan inilah yang membuatnya tahan air dan bakteri pembusukan.
Pada batang atau tangkai daunnya terdapat rongga udara yang disebut aerenkim yang melancarkan proses respirasinya sekaligus memastikan tumbuhan tetap mengapung. Tumbuhan hidrofit memiliki banyak stomata terbuka pada tubuhnya yang memudahkan daun mengambang di atas permukaan air. Selain itu, pada bagian tubuhnya yang berada di dalam air tidak ditemukan kutikula sehingga air tidak bisa masuk ke tubuh tanaman. Contoh tanaman hidrofit adalah kangkung, teratai, bakau, eceng gondok, padi, bunga lili, dan selada laut. Higrofit. Tanaman higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tanaman ini tumbuh di atas tanah dengan lahan lembab yang memiliki banyak air dan uap udara di sekitarnya. Tumbuhan ini biasanya menghuni rawa, hutan basah, atau daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Tanaman higrofit memiliki pertumbuhan sepanjang tahun yang didukung dengan pasokan air yang cukup di sekitarnya. Tubuhnya terdiri dari bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya tidak terlihat karena tertanam dalam tanah. Daun mudanya biasanya melingkar atau menggulung. Daunnya memiliki banyak stomata yang mempermudah proses penguapannya. Contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan paku, lumut, padi, dan keladi. Xerophyt. Xerophyt adalah tumbuhan yang habitatnya tumbuh di lingkungan kering. Ciri-ciri tumbuhan ini adalah daunnya yang tebal dan sempit, bentuk bersisik atau berubah jadi duri. Namun, ada juga tanaman xerophyt yang tidak berdaun. Bentuk daun pada tumbuhan xerophyt bertujuan untuk mengurangi penguapan. Seluruh tubuhnya dilapisi oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin yang bertujuan untuk mengurangi penguapan. Batang tubuhnya tebal dan berongga seperti spons untuk menyimpan cadangan air, sedangkan akarnya panjang dan tersebar luas. Contoh tumbuhan xerophyt adalah kaktus, pohon kurma, lidah buaya, dan pohon buah naga. Itulah tadi jenis-jenis tanaman menurut habitatnya dan bagaimana tanaman-tanaman tersebut menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan tempatnya tinggal. Tumbuhan jenis mana yang sering ditemukan di dekat rumah teman-teman? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!